Hai semua, kembali lagi dengan kita di channel Aris dan Anggi. Jadi hari ini kita udah mulai bosen di rumah ya. Kita mau jalan-jalan keluar, tapi ya di mobil aja sih. Sekedar keliling-keliling Surabaya lah. Gitu. Jadi kalau berdasarkan grafik di sini nih, yang bisa dilihat di sini nih, itu kasus positif COVID di Surabaya tuh grafiknya meningkat terus, guys. Jadi kita penasaran juga sih, pengen lihat kayak gimana sih sebenarnya keseharian masyarakat Surabaya. Soalnya kan kalau kita lihat di media sosial tuh PSBB abal-abal di Surabaya atau segala macem lah. Jadi ya kita lihat lah kayak gimana kondisinya. Seperti itu. Yaudah yuk langsung aja kita jalan, kita lihat kondisi masyarakat yang ada di jalan seperti apa. Oke? Yuk. Ya itu baru keluar rumah udah langsung ada warkop yang buka, guys. Tapi belum ada orang di sana sih. Kemarin sih ada banyak sih. Tapi kemarin masih banyak orang di sana. Seperti itu. Terus kita lihat lagi ya. Sambil jalan kita lihat kondisi masih rame banget di sini. Seperti tidak PSBB. Masih banyak motor, mobil. Ya normal sih di sini, kayak nggak ada apa-apa ya. Ini malah ini ada antrian di sini. Nih kita mulai ngantri lampu merah. Padahal seharusnya kalau PSBB kan nggak sebanyak ini ya mobilnya ya. Terus warkop juga ini buka tuh, banyak lagi orangnya. Tapi ketutupan tirai itu. Lihat guys, macetnya guys. Lumayan panjang ini, masa PSBB macetnya sepanjang ini tuh luar biasa loh. Ini kayak kondisi normal aja ini, kayak nggak ada apa-apa. Ada apa sebenarnya? Apa mereka tidak takut dengan corona? Atau mungkin semua orang seperti saya hanya keliling-keliling aja dalam mobil? Ya nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Iya benar. Soalnya kan di rumah kita juga bosen ya. Udah masuk. Dan ini posisi kebetulan tanggal merah sih sebenarnya. Tanggal merah dan harusnya nggak ada orang kerja. Apalagi kalau ada orang kerja ya mungkin lebih ramai dari ini. Ya, lanjut kita lihat ada apa lagi di jalanan kota Surabaya ini. Tidak pakai masker. Mereka keluar nggak pakai masker dan tenang-tenang aja bawa anak kecil. Nggak pakai helm. Tidak pakai helm juga. Ini ada ibu-ibu jualan tapi pintar mereka pakai masker. Dan bapaknya yang makan tapi nggak pakai masker. Terus ini ada yang jualan penyetan juga ini. Tahu wale penyetan. Penjualnya nggak pakai masker. Ini masih di sekitar rumah saya ya. Warung penyetan masih banyak yang buka, warung kopi segala macam masih banyak yang buka. Tapi ya gimana lagi ya, mereka juga butuh duit buat hidup ya. Ya entah gimana juga caranya, saya juga nggak ngerti, saya nggak paham tentang ini. Tapi seharusnya pemerintah bikin sesuatu ya. Pemerintah pusat, daerah, pemerintah provinsi, kota, semua itu harus bersatu, jangan terpecah belah. Beda pendapat, beda kebijakan, jatuhnya ya susah juga. Kita harus bersatu ini kalau kayak gini. Nggak boleh terpecah-pecah, pemerintah kota ngomong A, pemerintah provinsi ngomong B, pemerintah pusat ngomong C. Susah kalau kayak gitu. Mungkin kita bosan di rumah ya, tapi dengan kondisi seperti ini kita harus mulai sadar gitu. Rumah sakit kalau saya lihat di radar COVID itu udah mulai sedikit ruang kosongnya. Di rumah sakit Premier aja udah nggak ada kamar lagi untuk pasien COVID. Walaupun untuk pasien non COVID masih banyak ruang ya, tapi khusus untuk pasien COVID udah nggak ada ruangan sama sekali. Dan di rumah sakit lainnya tuh pun masih udah ruangan yang tersedia tuh udah di bawah 10 lah. Bayangin kalau ini terus berlanjut, nanti nggak ada ruang, tenaga medis kewalahan, kan kasihan juga. Yang repot kita juga. Jadi ya harus saling dukung lah kita. Pemerintah juga membantu masyarakat yang mungkin sulit di masa COVID ini, dan masyarakat juga harus mendukung program pemerintah yang ada, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Ini kita mau lihat salah satu rumah makan soto terkenal di Surabaya, Cak Har, apakah masih buka? Coba kita lihat. Kita lihat. Ini Cak Har tutup, guys. Ya bagus lah, ini soalnya selalu ramai. Kemarin bulan puasa ini buka soalnya.
Dan saya sempat beli sahur di Cahar kemarin. Oke, lanjut lagi kita ke Galaxy Mall. Masih ramai guys, ternyata ini di Jalan Insinyur Haji Soekarno. Nah, ini dia Galaxy Mall. Kita lihat. Ini jam 11 sih. Nggak tahu udah buka apa belum ya. Harusnya sih kalau hari biasa udah buka ya. Dan berdasarkan info, mall-mall ini masih buka, tapi jamnya dibatasin, tutup jam 5 sore apa kalau nggak salah. Kalau bukanya saya lupa jam berapa. Oh, kayaknya udah buka guys. Ini udah ada mobil. Iya, dan lumayan ramai guys. Kalau dilihat. Lumayan ramai guys. Baru jam 11 padahal. Udah ada mobil antri di depan sini. Wah. Dan yang parkir juga bukan mobil sembarangan, ada Alphard, Innova. Harusnya orang-orang yang ke GM itu kalau ditanya pendidikannya nggak perlu diragukan lagi ya. Dilihat dari mobilnya aja kan bagus-bagus. Tapi ya buktinya mereka masih keluar rumah tuh. Entah apa karena memang mereka ada keperluan atau apa. Ya balik lagi sih katanya siapa ya, saya dengar di salah satu podcast di YouTube, orang Indonesia yang bisa dibilang tidak taat peraturan, kalau pergi ke Singapura otomatis mereka langsung taat peraturan. Dan orang Singapura kalau pergi ke Batam mereka otomatis tidak taat peraturan. Sepertinya yang salah bukan di masyarakatnya ya. Mungkin ada efek dari kualitas pendidikan ya, tapi kalau dilihat di Amerika sendiri ya, yang pemerintah yang warganya itu termasuk well educated, nggak seperti Indonesia ya. Di Indonesia aja kan yang nggak lulus SMP aja masih banyak kan. Di Amerika aja yang udah bisa dibilang well educated aja masih susah diatur warganya. Nah, ini sebenarnya yang salah tuh ada di mana? Seperti itu. Apa kita harus meniru kebijakan yang pemerintah Cina, Korea Utara yang otoriter supaya warganya ini patuh terhadap kebijakan pemerintah? Ya, saya sih nggak mau ya kalau kayak gitu, tapi ya entahlah gimana. Oh ya, by the way, yang tadi di Galaxy Mall banyak orang itu saya sendiri nggak tahu ya di dalamnya kayak gimana. Seharusnya sih, dan mungkin mereka sudah menerapkan kaidah physical distancing, terus kewajiban pakai masker, kewajiban cuci tangan, ya pokoknya kewajiban protokol-protokol untuk menghadapi COVID ini lah. Seharusnya dan kemungkinan sudah seperti itu, karena kalau nggak mungkin mereka nggak diperbolehkan untuk tetap buka ya. Ya gitu. Ini kita lanjut ke TP, kayak gimana? Apa masih banyak yang kesana? Ya kita lihatlah. Ini di sebelahnya Swiss Bell Inn ada depot. Malah banyak yang parkir. Masih buka berarti ini ya. Wah. Lumayan, ada berapa mobil itu di sana. Buka sih tulisannya, tapi nggak tahu menerima dine-in atau enggak, atau cuma buat dibungkus. Kita nggak tahu sih sebenarnya. Swiss Bell Inn sepi sih kalau dilihat dari luar, nggak ada aktivitas apapun. KFC juga sepi, nggak ada mobil. Banyak yang tutup sih tempat-tempat makan. Emang seharusnya tutup. Ini Asian King hanya menerima take out, tadi saya lihat sekilas tulisannya. Itu juga tadi nggak tahu mau makan apa, cuman menerima take away, tidak menerima dine in. Daerah sini udah lumayan banyak sih tempat makan yang aware terhadap PSBB ini. Ini ada yang jualan koran, nggak pakai masker dia. Tuh kalau dia bawa virus COVID terus bersihin ke korannya, orang yang beli gimana itu? Tularan juga pasti kan. Mau lihat salah satu rumah sakit, kalau nggak salah rujukan juga ya, rumah sakit Siloam. Kayak gimana kondisinya ya sekarang, apa rame? Coba kita lihat.
Yang parkir nggak terlalu banyak sih. Dan saya nggak yakin ini mau ke rumah sakit semua. Terus kondisi rumah sakitnya itu ada kayak tenda gitu di depannya. Dan nggak terlalu rame juga. Ini masih buka semua ini yang jualan bunga. Lumayan rame sih, tapi daerah sini yang daerah tadi sepi, mungkin karena emang kurang terkenal aja kali ya. Cantik-cantik ya. Yang di sini masih fresh, masih biasa aktivitasnya, dan banyak yang nggak pakai masker. Nah, ini kita mulai masuk wilayah TP. Kalau daerah sini sepi sih ya, biasanya kan macet di sini ya, Iya. ngantri. Tapi ini sepi sih. Kalau hari biasa tuh biasanya macet sampai sini yang mau masuk ke TP ini. Makanya kan ada pembatas ini. Yang kiri ini dikhususkan untuk yang masuk ke TP, yang ke kanan nih untuk yang lurus. Tapi sepi sih ini. Nggak ada yang masuk ke TP juga. Oh, ada polisi tapi. Ngapain polisinya? Pos pantau, ada pos pantau di sini. Atau. Sepi, nggak ada yang masuk ke TP. Kalau di GM tadi masih ada beberapa ya yang masuk ya. Iya. Ini sepi. Tanggal merah sepi. Ini di Kedung Doro, apa ya, tempatnya bengkel-bengkel mobil. Biasanya rame, ini tapi banyak yang tutup. Efek PSBB kayaknya. Seharusnya ini rame, banyak yang buka. Harusnya ini buka semua. Tapi ini banyak yang tutup tuh. Dan biasanya di sini tuh ngantri mobil pada parkir. Ini sepi, termasuk sepi ini di daerah Kedung Doro. Ini udah di flyover menuju Ahmad Yani. Biasanya di sini rame tapi sepi. Coba kita lihat setelah flyover ini apakah masih ramai. Ternyata sepi guys, Ahmad Yani. Berarti Ahmad Yani ini ramainya ini kalau hari kerja aja kayaknya ya, karena emang banyak orang kerja daerah sini. Kalau hari kerja di sini lumayan ramai guys. Ada antrian biasanya, tapi ini sepi, nggak ada antrian, lancar lah. Berarti tujuan orang-orang yang tadi di sekitar rumah saya bukan ke daerah Ahmad Yani pastinya guys, karena di sini bisa dibilang termasuk sepi. Ya, seperti itu jadinya. Abis ini kita langsung pulang aja ke rumah. Oke? Nah, ini kita lihat ya. Di sini abis ini itu ada warkop, dan biasanya tuh saya lihat rame. Ini pedagang buah kelapa. Nah, ini ada warkop, itu masih rame banget tuh, diisi gojek. Dan mereka tuh makan di dalam gitu loh. Kelihatan gak ya tadi? Ya semoga kelihatan lah, karena saya kan nggak berhenti juga. Ya, ini kita udah sampai lagi di rumah. Sebagai penutup, saya bikin video ini bukan untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu, bukan juga untuk menyebarkan berita negatif, bukan juga untuk menyebarkan hal-hal buruk lainnya ya. Saya hanya ingin memberikan informasi ke teman-teman terkait kondisi Surabaya saat ini. Memang di beberapa wilayah seperti di tempat saya, ketua RT, ketua RW setempat di sini sudah sangat aware dengan pandemi COVID-19 ini, di mana salah satunya adalah mewajibkan pemakaian masker dan membatasi orang yang keluar masuk ke wilayah perumahan saya ini. Namun di luar sana, kenyataannya masih banyak orang yang keluar, masih ramai di jalanan. Saya nggak tahu ya urgensi mereka apa. Mungkin seperti saya, hanya ingin jalan-jalan dengan berkeliling kota Surabaya dan hanya di dalam mobil saja. Mungkin juga ingin membeli kebutuhan pokok ke supermarket atau pasar. Mungkin juga mereka nakal, kita nggak tahu alasan mereka sebenarnya, dan kita nggak bisa ngejudge juga ya. Yang menurut saya perlu dijadikan perhatian adalah pedagang-pedagang yang jualan di pinggir jalan. Saya yakin mereka butuh berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka butuh uang, di mana uang itu hanya bisa didapat dengan berjualan, karena itu keahlian mereka saat ini. Namun sayangnya masih banyak yang belum aware terkait protokol dalam penanganan COVID-19 ini ya. Masih banyak pedagang yang tidak memakai masker, pembeli yang tidak pakai masker,
pembeli yang makan di tempat dan tidak menjaga jarak, tidak menerapkan physical distancing, di mana itu sangat riskan sekali ya. Sangat riskan dan dapat memperburuk grafik COVID-19 di Surabaya ini. Bayangkan kalau seorang pedagang membawa virus corona dan tidak menunjukkan gejala apapun, kemudian virus yang dia bawa itu jatuh ke makanan yang ia jual, dan makanan yang ia jual itu dimakan oleh customernya, virus itu akan tersebar dan memperburuk grafik. Jadi saya sangat berharap masyarakat kota Surabaya ini mulai paling nggak memakai masker lah, menjaga kehigienisannya, mencuci tangan, pakai sabun, jaga jarak satu sama lain, tidak berkumpul. Kalau bisa, kalau beli makanan ya dibawa pulang aja, makan di rumah atau di tempat lain yang tidak banyak orang. Semakin kita taat terhadap kebijakan pemerintah, seharusnya pandemi ini, bencana ini lebih cepat berakhir. Dan harapan saya untuk pemerintah, mulai dicari deh alternatif lain selain PSBB. Karena kayaknya PSBB ini tidak bisa diterapkan secara merata di seluruh Indonesia deh. Orang yang patuh ya patuh, orang yang bodo amat ya bodo amat. Orang yang udah mulai bosan ya jadinya ikutan gak patuh. Entah apa itu, saya juga gak tahu. Mungkin mulai research vaksin corona atau apalah. Saya juga gak tahu apa itu, karena saya bukan ahli di bidang ini. Seperti itu. Dan terakhir, saya harap bencana ini segera berakhir. Dan sekian video dari saya. Terima kasih sudah ditonton. Tunggu video kita selanjutnya.